Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, sebelum kita berdiskusi, kita coba mendengarkan dulu Mas bagaimana sebaiknya kita bersikap terhadap obat dan juga vaksin COVID ini. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Departemen Pulmonologi FKUI yang juga Ketua PDPI PBID. Dr. Agus, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard. Ya, terima kasih sudah memberikan waktu. Dr. Agus, kalau kita lihat ada berita baik bahwa angka kesembuhan penderita COVID di Indonesia meningkat. Dan di saat yang bersamaan kita juga akan segera melihat yang disebut dengan obat COVID akan mulai beredar. Dan juga pengembangan vaksin mungkin di akhir tahun sudah ada yang datang atau mungkin awal tahun depan. Pertanyaannya dok, kalau untuk obat, itu apakah benar-benar efektif untuk menyembuhkan orang yang terkena COVID atau seperti apa, Dr. Agus? Ya, terima kasih Mas. Jadi saat ini obat yang sudah beredar ya, sudah dapat izin edar di Indonesia yang terbaru yang banyak diberitakan, itu adalah seperti Favipiravir atau Remdesivir, adalah obat antivirus ya. Nah, tetapi sebenarnya sampai saat ini kita itu di seluruh dunia belum ada obat yang spesifik untuk COVID-19 ya. Jadi obat-obat yang ada itu adalah obat-obat antivirus untuk virus yang lain, seperti Favipiravir itu untuk influenza, kemudian Remdesivir itu dulunya untuk Ebola ya. Nah, tetapi di dalam pelaksanaannya di luar negeri, kedua obat itu sudah diuji coba klinis untuk pasien-pasien COVID-19 dan terbukti cukup efektif ya. Walaupun tidak 100% efektif, tetapi cukup efektif untuk bisa menyembuhkan pasien-pasien. Tergantung derajatnya juga. Ya, kalau datang ke Indonesia, apakah itu bisa juga logikanya efektif untuk mengobati pasien COVID, dok? Ya, kami sebagai dokter klinisi yang menangani pasien COVID tentu sangat menyambut obat-obat ini karena memang dari berbagai publikasi yang ada dan riset-riset yang ada di luar negeri, dua obat ini cukup efektif untuk membantu pasien dari COVID lah. Efektif membantu untuk menangani COVID-19. Obat akan segera datang dan diharapkan efektif membantu pasien. Bagaimana dengan vaksin, dok? Apakah vaksin yang dikembangkan atau yang kita impor dalam bentuk utuh itu akan benar-benar efektif untuk memberikan kita kekebalan terhadap COVID? Karena konon katanya kan di setiap wilayah ada beberapa vaksin yang datang dari luar negeri. Itu di setiap wilayah kan strain COVID virusnya itu kan beda-beda katanya, dok. Itu akan efektif tidak membantu kita? Ya, terima kasih. Kalau kita bicara vaksin berarti adalah bicara pencegahan. Ya, kalau tadi kita bicara obat adalah bicara treatment. Jadi sebenarnya di dalam penanganan COVID-19 ini kuncinya adalah ada 3T yang sering digaungkan, yaitu tes, tracing, dan treatment. Ya. Nah, dari sisi tes dan tracing itu adalah upaya untuk mendeteksi dini, kemudian melakukan upaya pencegahan supaya masyarakat itu tidak terkena, yaitu dengan pendekatan protokol 3M yang kita ketahui. Di sisi lain, upaya pencegahan supaya tidak timbul penyakit COVID ini adalah memberikan vaksinasi kepada masyarakat. Betul. Nah, vaksinasi ini dengan vaksin COVID itu di seluruh dunia sampai saat ini memang belum sepenuhnya selesai di dalam uji klinis fase 3 untuk bisa diberikan secara massal di seluruh dunia kepada masyarakat dunia. Jadi ada beberapa obat yang memang sedang fase terakhir. Nah, efektivitasnya kalau kita katakan itu dapat membantu mengurangi terjadinya infeksi, bukan berarti menghilangkannya. Itu yang mesti dipahami oleh masyarakat. Itu dapat mengurangi kita untuk meminimalisasi terjadinya infeksi COVID karena kita sudah mendapatkan suatu imunitas dari vaksinasi tersebut. Tetapi yang mesti dipahami, jenis-jenis vaksin itu memiliki mekanisme yang berbeda tentunya. Karena kita tahu ada 7, ini kalau nggak salah 7 strain dari vaksin COVID-19 ini. Apakah vaksin itu efektif terhadap 7 strain itu, ini yang masih menjadi suatu kajian. Baik. Berarti Dr. Agus, kalau obat datang dan vaksin datang,
kita tetap harus melaksanakan protokol anti-COVID ini ya, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, tetap harus dilakukan ya dokter? Ya, karena sebagai satu kesatuan tata laksana COVID secara holistik, maka upaya-upaya itu harus dilakukan secara bersamaan, yaitu upaya mencegah terjadinya transmisi dengan protokol kesehatan ya 3M. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Yang kedua, upaya dengan pencegahan dengan vaksinasi. Yang ketiga, kalau sudah sampai rumah sakit diberikan pengobatan dengan obat-obat yang cukup efektif. Tentu ini kalau dijalankan secara bersama-sama, kita bisa mengurangi atau bahkan dapat meminimalisasi lah COVID itu di Indonesia. Jadi kita harus paham bahwa pendekatan itu harus bersama-sama. Tidak hanya mengandalkan obat, tidak hanya mengandalkan vaksin. Itu aja. Baik, Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua PDPI PBID, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Dr. Agus. Ini penjelasan yang penting kalau saya pikir, Mas Eko, bahwa jangan semata-mata karena kita benar-benar berharap obat dan vaksin itu efektif membantu kita. Akhirnya terus begitu datang obat, begitu datang vaksin, kita langsung copot masker kita, begitu kan? Betul. Seperti itu, Mas Eko? Ya harusnya jangan seperti itulah ya. Perjalanan menurut saya masih panjang ini COVID ini. Jadi protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Obat maupun vaksin yang nanti akan ada di awal tahun depan mungkin jangan sampai membuat kita lengah. Jadi COVID ini akan bisa timbul kapan saja, bisa mengenai orang kapan saja. Kalau belum ada yang obat yang memang dipatenkan begitu atau vaksin yang memang khusus untuk COVID, saya kira memang masker tetap harus dipakai, cuci tangan, jaga jarak itu tetap harus dilakukan. Karena kalau tidak pasti akan timbul klaster-klaster baru yang tentu akan membuat pusing nanti semua orang, termasuk pemerintah. Kalau bicara obat ini kan nanti kalau sudah datang, pasien itu harus membayar sendiri atau juga itu ditanggung oleh negara ya? Yang ditanggung itu kalau tidak salah vaksin, Leo. Jadi kan akan diproduksi sekitar 260 juta. 130 diberikan kepada setiap warga negara, disuntikkan gitu. Jadi satu orang mendapat 2 kali. Itu vaksin. Jadi mungkin dibiayai oleh pemerintah. Tapi kalau obat, saya mendengar memang harus ada yang dibeli. Kalau kita pergi ke rumah sakit swasta, pasti kita akan mengganti uang itu. Tapi mungkin bisa jadi ketika kita masuk ke misalkan di Wisma Atlet misalkan di Kemayoran, kalau misalkan dokternya memberikan itu mungkin bisa jadi gratis karena ini kan dibiayai oleh pemerintah. Kalau kita melihat kan kondisi sekarang di tengah belum datangnya vaksin dan obat saja, beberapa orang sudah mulai merasa entah jenuh, entah malas, entah ya macam-macam ya alasannya, dan sudah mulai tidak menerapkan lagi protokol COVID ini. Kalau begitu percuma juga kan ya datang obat dan vaksin ini. Bagaimana maksudnya? Iya, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga banyak gitu. Akhirnya menimbulkan banyak lagi di Hong Kong misalkan sekarang timbul yang keempat kali ini. COVID-19 gelombang yang keempat. Nah, Indonesia ini baru gelombang 1 nih, belum selesai. Kalaupun kemarin kemudian ada obat dan vaksin, kemudian kita mengabaikan protokol, bisa tumbuh yang gelombang kedua. Nah, ini pasti kalau timbul gelombang kedua akan mengganggu semuanya, termasuk perekonomian yang di 2020 ini udah hancur berantakan ini. Beberapa orang yang saya tanya ketika mereka mendengar ada obat dan vaksin, ada juga keraguan soal keamanan karena mereka berpendapat loh kan biasanya membuat obat apalagi vaksin itu kan tahunan atau bahkan puluhan tahun, Mas Eko. Tapi kan prosesnya karena ini butuh segera, akhirnya banyak proses yang dipercepat. Apakah itu aman? Kita akan bahas di bagian berikut, Mas Eko, dan pemirsa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, sebelum kita lanjutkan diskusi, Mas, kita coba dengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Syahril. Pak Syahril, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Metro. Bagaimana Pak Syahril? Lebih dahulu saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT bahwa
meskipun tidak spesifik, meskipun tidak 100% ya bisa menyembuhkan, akan tetapi sudah ada arah ke sana. Yeah. Dan saya bersyukur pagi ini Metro TV telah menghadirkan seorang dokter, ya, sumber yang memberikan pencerahan-pencerahan yang menyejukkan. Dan insya Allah hal seperti inilah yang diperlukan oleh bangsa ini sekarang ini sedang stres menghadap masalah COVID ini, ya. Yeah. Jadi sekali lagi kita bersyukur meskipun tidak 100%, ya, tapi kita bersyukur. Yang perlu saya sampaikan sekarang ini, kita ini bangsa ini membutuhkan penyejukan dan pencerahan yang bisa menurunkan tensi kestresan kita. Mengenai masalah pemulihan kesehatan dan ekonomi, ini merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya, dalam hal pemulihan kesehatan itu sudah ada protokol kesehatan. Inti daripada protokol kesehatan itu adalah penggunaan masker, cuci tangan, dan bila mungkin menjaga jarak. Bila mungkin menjaga jarak. Artinya apa? Pemerintah berkewajiban segeralah menyediakan pengadaan masker bila mungkin dikasihkan secara cuma-cuma dan alat untuk cuci tangan di air yang mengalir. Sedangkan masalah ekonomi, saya mengharapkan sekali bahwa pemerintah itu harus menyadari bahwa usaha kecil yang informal itu adalah inti daripada kegiatan ekonomi kita. Pemerintah harus memposisikan mereka sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat ini. Oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan mereka, penuhi kebutuhan mereka, penuhi keinginan mereka. Apa yang mereka butuhkan? Sekarang membutuhkan adalah modal kerja. Apakah dalam bentuk hibah, apakah dalam bentuk kredit tanpa jaminan yang bunga rendah. Dan terima kasih Pak Syahril di Jakarta untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Menyejukkan kata Pak Syahril, Mas Eko, tapi juga ya memang jangan sampai lupa protokol ya. Betul. Kita akan ke pemirsa Metro TV berikut, kali ini dari Jember, Jawa Timur, ada Pak Ihwan. Pak Ihwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Eko, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi. Penyembuhan memang naik, tetapi kematian juga naik. Nah, masih naik ya? Vaksin ini harus seiring dengan obat, tetapi yang jadi masalah harganya yang cukup tinggi. Itu apa bisa terjangkau oleh masyarakat? Itu harga masalahnya. Obat maksudnya Pak Iwan? Kemudian, iya obatnya. Dan itu pun kan masih dalam taraf vaksin misalnya, itu untuk virus yang tingkat tinggi, bukan spesial COVID-19. Nah, persoalannya sekarang, ini akan terjadi bencana besar, karena basic starting point dari identitas politik. Saya kira tahu itu. Basic starting point identitas politik yang nanti akan timbul yaitu klaster besar nasional, yaitu pilkada dan akibat dari sekarang ini yaitu omnibus law. Nah, untuk itulah kita cuma ngomong kalau dimakan bapak mati tidak dimakan ibu mati, itu jangan dimut bahasa Jawanya. Tapi juga jangan bermain api, jangan bermain api dan bermain air gitu. Nah, oleh sebab itu yang namanya protokol kesehatan itu harusnya lebih diutamakan. Tetapi yang jadi masalah, tindakan ini jadi paradoksi. Yang penting adalah PSBK, yaitu imunitas dan daya tangkal tinggi, dan itu bersifat pribadi, keluarga, masyarakat, yaitu RT dan RW. Ini yang harus didahulukan. Saya kira itu yang harus diperhatikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Halo. Pak Bambang, selamat pagi. Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah, selamat pagi Pak. Kelihatannya belum tersambung. Terima kasih Bapak-Bapak. Kita mendengarkan pendapat dari masyarakat ini. Tadi menarik yang dikatakan Pak Syahril, Mas Eko. Bahwa beliau berterima kasih karena kita menanyakan kepada seorang dokter yang memberikan pencerahan yang menyejukkan gitu ya. Saya jadi teringat ada seorang dokter yang lain yang kelihatannya hobinya agak kurang menyejukkan begitu ya. Ini bagaimana nih Mas Eko? Iya, saya juga sangat tertarik dengan tadi yang diucapkan oleh Dr. Agus ya. Saya yang awam begini juga menjadi tahu bahwa obat ini kan sebetulnya bukan spesifik untuk COVID ya, tapi untuk antivirus, untuk penyakit yang lain. Cuma ini kan dipakai di banyak negara, kemudian
tingkat kesembuhannya lumayan bagus. Kemudian dipakai akan dipakai di Indonesia. Tapi apapun itu kita tetap harus yang saya bilang tadi bahwa kita juga harus tetap protokol kesehatan itu yang paling penting menurut saya. Kemudian kita juga berharap kemudian di vaksin. Kalau Leo tadi bilang di banyak negara untuk memproduksi vaksin itu membutuhkan waktu yang lama, saya juga setuju itu. Memang harus ada uji klinis yang benar. Maksud saya begini, step by step itu memang harus dilalui dengan proses yang bukan hanya yang panjang, tapi juga harus teliti. Betul nggak ketika nanti sampai ke uji klinis ketiga, itu kan ke manusia dan lain-lain. Kemudian menjadi vaksin, apakah itu sudah benar-benar tingkat kesembuhannya bisa mencapai di atas 90% misalkan. Nah, itu yang paling bagus. Jadi kita tunggu saja nanti vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma kalau tidak salah, yang di Bandung itu. Merah putih itu ya? Betul, iya. Yang akan dipakai untuk nanti di Indonesia, warga negara, apakah memang paten apa enggak itu? Jadi kalau memang kurang bagus ya kita harus pertanyakan itu. Apakah sudah benar uji klinis 1-2-nya di Cina kalau tidak salah, kemudian uji klinis ketiga di Indonesia. Kita boleh mengkritik, mempertanyakan kalau memang tidak bagus itu vaksin. Itu tadi menarik juga yang dikatakan Pak Ikhwan, Mas Eko, bahwa mungkin kalau vaksin kan harganya atau biayanya ditanggung pemerintah, ditanggung negara. Tapi ketika obat kita harus beli sendiri. Kalau tidak salah kan harga obatnya masih di harga di atas 1 juta rupiah ya. Nah itu pertanyaan juga, apakah kemudian masyarakat umumnya yang memang kita harus akui juga banyak yang belum punya kekuatan daya beli yang kuat, itu mampu. Karena kalau kemudian gara-gara harga obat yang relatif mahal, kemudian terjadi akibat yang fatal, kan negara ini juga nanti yang bisa dipersalahkan. Bagaimana Mas Eko? Betul. Jadi misalnya gini, ketika saya diperiksa, kemudian saya reaktif, kemudian tidak dimasukkan ke rumah sakit, kemudian isolasi mandiri di rumah misalkan 14 hari, kita pasti tahu obat yang sudah keluar adalah ABCD ini. Tentu kita juga pasti ingin membeli dong. Untuk isolasi mandiri lebih baik saya membeli obat ini, konsumsi sendiri dan lain. Itu kan pasti mengeluarkan uang sendiri. Ketika pandemi ini nggak tahu sampai kapan, ya kemudian ekonomi juga lagi susah begini, untuk mengeluarkan uang 1 juta lebih itu juga pasti akan berat. Nah ini harus dipikirkan oleh pemerintah, bagaimana kalau ada isolasi mandiri. Ini akan banyak kalau isolasi mandiri. Kalau mungkin kalau di Jakarta sekarang isolasi mandiri sudah tidak diperbolehkan di karena rumah karena akan menimbulkan klaster keluarga, kemudian dipindah ke Wisma Atlet. Tapi kalau di daerah-daerah itu pasti akan banyak sekali yang akan mengalami hal yang sama, sehingga itu akan membebani bagi mereka yang kena reaktif itu. Kalau soal keamanan ini menjawab pertanyaan saya sebelum tadi jeda itu Mas Eko. Apa yang bisa dilakukan oleh, saya tidak tahu apakah Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Satgas Covid atau Kementerian Kesehatan untuk memastikan baik obat maupun vaksin, mungkin khususnya vaksin itu benar-benar sudah dalam fase yang aman, baru beredar. Karena kalau kita tadi melihat berita di Amerika Serikat saja, ada tekanan politik kepada FDA untuk mempermudah perizinan obat ataupun vaksin yang akan dikeluarkan di sana. Ini bagaimana? Ya kalau semua obat sudah mendapat nomor izin edar dari BPOM, seharusnya itu sudah melalui uji klinis yang bagus. Nah, ketika sudah diedarkan dan kemudian dipakai dan kemudian tidak maksimal, tentu itu harus kita pertanyakan. Kok bisa-bisanya ini ada nomor izin edar, kemudian sudah diizinkan oleh Badan POM, tapi tidak terlalu paten lah gitu, tidak terlalu bagus lah. Nah, itu kan menjadi persoalan tadi. Tapi kalau memang kemudian ini bagus, nah ini kita patut apresiasi. Jadi begitu sudah ada izin edar dari Badan POM, harusnya. Berarti itu sudah jaminan ya. Harusnya kita begitu, Leo. Tidak usah ragu lagi, karena ada yang bilang begini, jangan-jangan Badan POM-nya pun ditekan begitu kan, supaya kemudian segera ada harapan atau mujizat begitu kan untuk pasien. Tapi kita akan bicarakan lebih jauh nanti bagaimana seharusnya sikap masyarakat. Karena konon katanya sekarang ini orang-orang banyak sekali yang sudah hanya berharap kepada vaksin. Dan kalau nanti sudah divaksin, langsung tidak mau pakai masker lagi. Tapi kita harus jeda dulu Mas Eko, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Eko, yang sering menjadi masalah di bangsa ini, bukan hanya dalam masa pandemi ini, adalah bagaimana memastikan dari atas sampai ke bawah itu pemahamannya sama. Dan bagaimana mematuhi protokol COVID ini tetap terjadi, walaupun ada kabar baik bahwa obat dan vaksin itu akan ada, dan tadi dijelaskan oleh Dr. Agus kan bahwa kita harus proporsional menyikapinya. Nah, bagaimana memastikan bahwa kita semua ini tetap menghormati COVID, melaksanakan walaupun nanti ada obat dan sudah ada vaksin? Ya, edukasi itu harus terus-menerus di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Obat iya, vaksin iya, tapi protokol kesehatan tetap harus dijaga. Kenapa tidak? Kenapa harus begitu? Karena kalau timbul klaster yang baru, pasti akan sulit lagi bagi pemerintah untuk menanganinya nanti. Nah, ini kalau terus timbul-timbul agar di gelombang 1, kemudian gelombang 2 dan seterusnya, untuk penanganan COVID-19 ini akan semakin sulit, Leo. Jadi biarkan saja obat nanti ada. Kalau kita punya uang ya dibeli, ya. Kemudian kalau enggak ya nanti nunggu vaksin kita dikasih. Kalaupun itu nanti juga harus ada yang saya sebutkan tadi, protokol kesehatan harus tetap dijaga. Kalau tidak, waduh, sulit lagi bagi kita untuk menangani COVID-19 ini. Iya. Ada juga yang berpikir begini, Mas Eko, walaupun ini kelihatannya lebih baik dilaksanakan setelah kita bisa mengatasi COVID ya, bahwa kita harus, Indonesia harus punya lembaga semacam CDC di Amerika Serikat yang khusus untuk mengantisipasi penyakit-penyakit menular yang sangat berbahaya seperti sekarang. Karena kalau kita melihat kan ketika COVID datang ke Indonesia, kita benar-benar kalang kabut begitu. Betul. Bagaimana Mas Eko? Ya, COVID-19 kan tidak kita duga ya kemarin ya. Langsung timbul gitu, saya kira negara belum siap. Indonesia belum siap, negara lain saya kira juga sama. Cuma penanganannya yang mungkin berbeda-beda. Indonesia mungkin masih tertatih-tatih lah, tapi sudah menunjukkan tren yang positif untuk penanganan ini. Kita lihat dari per bulan angkanya memang yang sembuh terus membaik, meskipun yang meninggal juga belum turun, ya, masih kalau kita presentasi masih 3,7. Sementara di dunia itu orang meninggal rata-rata 2,9. Jadi kita masih tinggi dibanding dunia. Ini yang harus menjadi PR di pemerintah Indonesia. Tapi sekali lagi saya mau mengatakan bahwa kita harus tetap percaya bahwa ketika pemerintah sudah mengeluarkan bahwa terutama BP POM ya, obat yang dipatenkan adalah ini, kemudian vaksin yang kemudian akan diberikan adalah vaksin dari Bio Farma itu tadi, Sinovac kalau nggak salah ya, dari Cina. Nah, tentu kita akan menyambut bagus itu, tapi sekali lagi tetap protokol kesehatan yang tetap harus dilakukan. Ya. Kampanye atau apa ya, saya tidak tahu apa namanya, apakah indoktrinasi mungkin begitu ya, yang sudah dilakukan. Apakah sejauh ini cukup ya? Karena untuk mematuhi protokol COVID saja, tidak usah kita bicara dulu bagaimana bersikap setelah ada obat dan vaksin. Itu kan masih banyak yang tidak mau patuh, bukan karena tidak tahu, tapi karena malas gitu kan. Itu bagaimana memastikan supaya kita tetap bisa mematuhi protokol COVID meskipun obat dan vaksin sudah ada di Indonesia, Mas? Ya pasti faktor kejenuhan tuh ada. Ketika orang setiap hari memakai masker, ya. Bahkan di mobil pun harus disuruh memakai masker, apalagi di kantor dan lain-lain. Kalau kita lihat kemarin di berbagai televisi kita lihat juga banyak yang melanggar. Lihat pilkada kemarin, pilkada itu sebetulnya kan daring, ya virtual. Betul. Tidak boleh orang berkerumun. Tapi masih ada juga yang berkerumun. Padahal itu tokoh-tokoh masyarakat di daerah tempat. Masih banyak yang melanggar. Jadi kalau tokoh hanya melanggar, apalagi masyarakat yang biasa. Jadi itu memang harus diulang-ulang edukasi bahwa tanpa jenuh ya. Betul. Kalau tidak nanti akan, ya itu tadi saya bilang akan timbul klaster-klaster baru. Jadi pemerintah harus tegas, pemerintah daerah harus tegas. Jangan sampai meloloskan hal-hal yang nggak baik untuk di penanganan COVID-19 ini. Baik, semoga kita semua sama-sama menjaga kesehatan kita karena sekali lagi ini mungkin bukan kesehatan orang lain ya. Yang pertama-tama adalah kesehatan kita sendiri. Betul, ya. Kita harapkan itu terjadi. Mas Eko, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, di tengah berbagai upaya penanganan COVID-19 di tanah air, optimisme jelas perlu dirawat. Dengan segala kabar pencapaian,
Meski demikian, segala usaha yang keras yang sudah dilakukan harus terus dievaluasi dan segala lini yang masih kurang baik harus diperbaiki. Jika tidak, usaha melawan COVID-19 ini tidak akan pernah tuntas dan COVID-19 tidak benar-benar lenyap dari Indonesia. Mari pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.